Oke, langsung saja kita mulai. Terima kasih banyak semuanya sudah hadir di acara Edu Mentor malam ini. So, this is our first episode of Edu Mentor and our topic today is about how to excel in English. Jadi, bagaimana sih caranya buat lebih lancar menggunakan bahasa Inggris? So, hari ini atau malam ini kita nggak cuma akan belajar bahasa Inggris aja, tapi teman-teman kita juga akan punya 3 hadiah untuk 3 orang pemenang. Jadi silahkan ikutin, sesi Edu Mentor ini sampai selesai gitu ya. So, how are you today, guys? Gimana kabarnya teman-teman nih malam Bye. ini? Fine, thank you. Fine. Good to know that. Oke, tanpa berlama-lama lagi, hari ini aku akan mengenalkan speaker kita, salah satu mahasiswi INSIA juga yang sangat berprestasi. So, let me share the screen first. Oke, sudah terlihat ya teman-teman screen aku? Oke. Sudah, Kak. Sudah. Okay, our speakers today is Kak Nindi. Okay, she is living in South Korea now. Jadi Kak Nindi ini saat ini sedang tinggal di Korea Selatan, teman-teman. Dan kemudian Kak Nindi ini seorang marketing executive. Oke, Kak Nindi sendiri pernah bekerja or she had been working on Gitanjali di Global School India is the Global School India since 2015 until November 2015. Kemudian Kak Nindi juga pernah bekerja di Latuto Indonesia, kemudian di Kuka Bali, and then the last one in Scottish Pizza Indonesia until 2022. Kemudian Kak Nindi saat ini sedang belajar atau menempuh jalur pendidikan di Prodi Manajemen Universitas Siber Asia. Kemudian apa sih experience organization-nya Kak Nindi? Kak Nindi ini pernah join di ISEC Surabaya sejak tahun 2011 sampai 2012, kemudian ada di ISEC in Spain dari tahun 2016 sampai 2017. Kemudian juga menjadi ISEC Alumni International from 2018 until now. Kayak gitu. Kemudian tanpa berlama-lama lagi, aku akan kasih sesi ini ke Kanindi. As a speakers, please Kanindi, time is yours. Thank you so much, Elvira. Good evening, everyone. Are you guys ready for the session? Semuanya sudah siap untuk mendengarkan? Siap, Kak. Siap, Kak. Siap. Ready. I'm ready. Good. I'm going to start my screen. If you guys have any problems when listening to me, please raise your hand. Kalau misalkan saya ngomongnya terlalu cepat atau kalian tidak bisa mendengarkan suara saya, kalian raise hand ya. Saya takutnya jaringannya agak naik turun. Saya share sekarang screen-nya. Host disabled participant. Elvira, I need your help to share the screen. Wait. The PowerPoint, please. Okay, can you share your screen now? Okay, thank you.
Kak Nindi, I'm so Ya. sorry. Before we start our session, saya juga mau menyapa ada Pak Wahyu Purbo Santoso, teman-teman, Kaprodi kita. Selamat malam, Pak Wahyu. Malam, Mbak Elvira, rekan-rekan Hima. Ini saya lihat ada Mbak Desnita, ya, Mbak Angelina, Mbak Nindi, tentunya Mbak Elvira ya, rekan-rekan ya. Ini luar biasa. Saya mohon maaf ya, Mbak Elvira dan kawan-kawan. Seminggu ini disibukkan dengan akreditasi saya dan Bu Ratih ya. Jadi saya kurang merespon, tapi ini kegiatan seperti ini dari himpunan ini luar biasa gitu ya. Kita belajar bahasa Inggris ya rekan-rekan ya. Jadi kalau dulu saya ada English Day gitu ya. Kalau kita kuliah ya rekan-rekannya ada 1 pekan dalam perkuliahan gitu. Kita wajib berbahasa Inggris ya. Diminta itu gitu ya. Nah ini kita coba simak gitu ya rekan-rekan. Kita coba pelajari juga. Ini semoga ada hikmahnya dari acara malam ini gitu ya Mbak Elvira ya. Silakan Mbak Elvira. Terima Ya, kasih Pak. banyak ya. Ya, terima kasih banyak Pak Wahyu. Please, Kak Nindi, time is yours. Terima kasih banyak Pak Wahyu. Kita lanjutkan ya, teman-teman. Apakah PowerPoint-nya sudah terlihat? Sudah, Kak. Iya. Oke, baik. Nah, hari ini kita akan belajar bersama ya mengenai pentingnya melatih untuk perkenalan diri. Nah, beberapa kata mengenai hubungan dengan dunia kerja juga nanti akan saya tambahkan di akhir. Dan di akhir sesi nanti akan ada beberapa giveaway untuk teman-teman yang aktif mengikuti sesi hingga akhir. Jadi nanti kalau misalkan saya ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung chat ya di kolom komentar. Nanti yang paling aktif, yang paling banyak jawab, akan dicatat oleh Mbak Elvira, dan nanti di akhir sesi kita akan kasih giveaway. Oke? Nah, yang pertama tentang self-introduction atau perkenalan diri. Windy, maaf. Suaranya tidak ada. Oh, mohon maaf. Saya ulangi ya, teman-teman. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana caranya memperkenalkan diri, dan nanti akan saya perkenalkan beberapa kata-kata yang berhubungan dengan dunia kerja. Nah, yang pertama adalah kenapa kita harus belajar untuk mengenalkan diri kita, gitu. Karena kita sekarang sebagai mahasiswa ya, yang nanti akhirnya bekerja di dunia karir, yang pertama adalah kita mau orang mengetahui siapa kita. Biasanya kita menyebutkan nama, menyebutkan jenis profesi kita, terkadang kita bahkan menyebutkan umur, hobi, gitu kan. Tergantung dengan kebutuhan pada saat kita memperkenalkan diri. Nah, yang kedua itu untuk membangun impression atau membangun kesan yang baik. Jadi pada saat kita memperkenalkan diri dengan baik, maka akan terbangun kesan yang baik pula. Nah, yang ketiga, pada saat kita memperkenalkan diri dan terbentuk kesan yang baik, maka komunikasi kita dengan lawan berbicara juga akan lebih baik ya. Nah, di sini saya ada tulis sebuah kata-kata ya. You cannot love someone you don't know. Nah, kira-kira teman-teman tulis ya di kolom komentar. Di Indonesia itu ada pepatah yang sama seperti pepatah bahasa Inggris ini. Kalau misalkan di Indonesia, pepatahnya itu artinya apa? Gitu. You cannot love someone you don't know. Oke? Kita lanjut. Nah, kita mulai dengan self-introduction. Saya yakin teman-teman semua di sini sudah pintar ya untuk memperkenalkan diri. Nah, beberapa poin yang biasanya disebutkan yaitu adalah nama. Nah, nama ini ada 2 jenis ya, teman-teman. Ada nama yang kita sebutkan dalam keadaan informal, dan ada nama yang kita sebutkan dalam keadaan formal.
Nah, kapan kita gunakan? Yang informal itu biasanya untuk hangout dengan teman-teman, atau pada waktu kita menjalin pertemanan baru dengan teman sebaya, atau bahkan kadang kita pergi kencan gitu ya. Nah, pada waktu hal-hal seperti itu, kita menyebutkan nama pertama. Jadi seperti saya, contohnya, saya menyebutkan nama saya Nindi kepada Vira karena kami sebaya atau teman mahasiswa. Nah, ada juga beberapa kondisi, contohnya formal, seperti saya memperkenalkan diri terhadap atasan, gitu. Biasanya saya menyebutkan nama saya dengan nama belakang. Contohnya Miss Widayati. Atau pada saat saya menyebut nama atasan saya, instead of atau bahasa Indonesia instead of daripada menyebutkan nama Indonesia nama pertama, biasanya kan kurang terdengar sopan ya. Saya bukan menyebutkan nama pertama, tapi menyebutkan nama keluarga beliau gitu. Jadi Mr. Lewis atau Mr. Johnson atau Mrs. Jane gitu. Nah, yang kedua untuk menyebutkan umur. Nah, untuk menyebutkan umur ini biasanya kita sebutkan di kondisi kebanyakan informal ya. Contohnya ketika saya memperkenalkan diri di depan kelas gitu. Kalau misalkan di dunia bisnis itu kurang kurang digunakan gitu. Karena memang sifatnya lebih confidential, tidak terlalu penting, tetapi pada waktu kita menggunakannya di bidang akademik, contohnya ketika saya memperkenalkan diri ke guru gitu. Ketika saya masih SMA, oh ya, I am 17 years old atau I am 15 years old gitu. Yang ketiga adalah alamat. Ini untuk memberikan informasi di mana saya tinggal. Nah, biasanya untuk informasi ini kita sebutkan nama jalan atau nama kota, gitu. Akan tetapi, ketika kita memberikan informasi berasal dari negara apa, kita tidak bilang I live in, tapi I am from. Teman-teman bisa tahu perbedaannya ya. Jadi kalau I live in, saya tinggal di, kalau country, saya berasal dari negara titik-titik-titik. Gitu. Sejauh ini ada pertanyaan? Tidak, Kak. Tidak, baik. Nah, yang kelima adalah untuk menjelaskan tentang pekerjaan. I work as a teacher. I work as a firefighter. I work as a policeman. Jadi, I work as a, saya bekerja sebagai apa gitu, titik-titik. Atau enggak, kita bisa gunakan kalimat lain, I am a teacher. Saya adalah seorang guru. I am a principal. Saya adalah kepala sekolah. Dan sebagainya. Nah, yang keempat, hobi. Ada dua contoh kalimat. Yang pertama, jika hobinya itu satu atau singular. Yang kedua, kalau misalkan teman-teman mempunyai hobi lebih dari satu, kita pakainya are. My hobby is swimming. Satu, hobi. Kalau misalkan teman-teman punya hobi banyak, my hobbies are cooking, eating, sleeping, and singing. Hobinya banyak gitu ya. Kita pakai yang kedua. Nah, yang terakhir yaitu preferences. Kesukaan dan apa yang kita tidak suka. Pertanyaan selanjutnya adalah, coba teman-teman tulis satu kalimat preference untuk menjelaskan mata kuliah kesukaan kalian. Contohnya, my favorite bla 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 is, kalian bisa chat, nanti biar bisa dicatat sama Mbak Vira siapa yang lebih dulu jawab. Oke? Ada pertanyaan mengenai soalnya? My favorite course is
Okay. It's risk management. My favorite subject, my favorite course is English and math. Ooh, that's tough. Math is tough. Oke, sembari kita tunggu yang lain, kita bisa lanjut ke slide selanjutnya. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak ini fotonya siapa? Do you have Will any Smith. idea? Yes, exactly. It's Will Smith. So, I do need one person. Saya membutuhkan satu orang volunteer untuk apa ini namanya? Merangkum atau berpura-pura menjadi Will Smith dengan dengan mengisi titik-titiknya. Ada yang berani mungkin bisa raise hand? Okay, please raise hand. All right, please, Mr. Dole, Okay. please. Okay, which one, Mbak Irvila? Okay, please, Mr. Dolere Sinaga, Okay. you may try. My name is Will Smith. I am 37 years old. I live in Lampung. I am from North Sumatra. I am a analyst. My hobby is watching. My favorite song is apa ya? Semua lagu deh. Semua lagu. How do you say semua lagu? All songs? All songs. Genre? Yeah. All genre. Yeah, that's a good job. You're doing fantastic. Thank you. So we're going to the next slide. We do need one female volunteer. Wait 1 second. Do you guys have any idea who is this lady? Lady Gaga. Lady Gaga. Ya, saya butuh satu volunteer untuk berpura-pura menjadi Lady Gaga and introducing yourself. Okay, we have Alfiandri and Prilisalia. Which one do you choose, Kanindi? Which one the fastest? Alfiandri. Alfiandri, Okay. please. Good evening, everyone. Evening. Yeah, my name is Lady Gaga. I am 45 years old and I live in Jakarta. I'm from Indonesia. I am a singer. My hobby is singing, and my favorite song is Bob Marley. That's a very nice one. But I just know that Lady Gaga sekarang tinggalnya di Jakarta. Jadi kita nggak usah jauh-jauh guys, konsernya jauh kemana gitu ya. Lady Gaga sekarang tinggal di Jakarta. Karena Mas Alfiandri. Ya, temannya Mbak Taylor ini. Temannya Mbak Taylor. Terima kasih Mas Alfiandri. Nice, thank you. So kita next ke slide selanjutnya yaitu kalimat yang berhubungan dengan kata kerja ya. Yang pertama adalah untuk memberikan informasi tentang tempat bekerja. Kalau misalkan teman-teman ingin memberitahukan ke orang di mana kita bekerja secara spesifik atau menyebutkan nama tempat, kita bisa menyebutkan dengan I work for, gitu. I work for Unsia. Jadi saya bekerja untuk Unsia. Atau I work for Mandiri. Saya bekerja untuk Mandiri. I work for a Indonesian government. Jadi saya bekerja untuk pemerintah Indonesia. Kalau teman-teman mau, kayaknya saya nggak mau deh terlalu terbuka, karena ini orangnya baru, saya nggak tahu nih, gitu kan. Aman apa enggak ya ngasih tahu tempat pekerjaan saya? Kalian bisa bilang nama bidangnya aja.
I work in, gitu. Contohnya, saya dulu pernah bekerja di sekolah. Karena saya tidak mau memberikan info tentang nama sekolahnya, saya bilang aja sekolah. Tapi sekolah yang mana kan nggak ada yang tahu ya. Jadi, I work in a school. I work in a university. I work in a bank. Tapi saya nggak nyebutin nih nama banknya apa gitu. Yang selanjutnya, ketika kita mau pergi bekerja. Nah, kita biasanya memberikan informasi tentang jam gitu. I leave for work at 9 a.m. Saya berangkat kerja jam 9 pagi. I leave for work at 3 p.m. Saya berangkat kerja jam 3 sore gitu. Lalu bagaimana caranya kita memberikan informasi how to go atau kita berangkat kerja dengan menggunakan apa gitu kan. I go to work by bla bla bla. Kalau misalkan mau bilang, oh saya pergi kerja naik naik ke pesawat gitu kan. I go to work by plane gitu. Dan memang beberapa orang di dunia ini mereka kerjanya menggunakan pesawat, artis, presiden gitu kan. Mereka pergi untuk meeting atau enggak untuk concert gitu kan, supaya tidak terlambat, yaudah naik pesawat gitu kan. I go to work by bla bla bla. Nah, di sini saya kasih contoh I go to work by pedicab. Teman-teman tahu pedicab itu apa? Atau nggak ada yang pernah naik ya? Ini cuma saya aja yang tua. Bukan sih. Gitu. Jadi pedicab ini adalah beca gitu kan. Waktu saya kecil masih ada nih teman-teman. Kalau teman-teman yang sekarang saya kurang tahu udah pernah naik beca atau belum. Kita lanjutin ya. Yang selanjutnya adalah start to work. Nah, ada perbedaan antara memberikan informasi, memulai pekerjaan, ready to work, dan working hours. Kalau ready to work, itu untuk menginfokan jam mulai bekerja. Sedangkan kalau working hours adalah jam berapa saja atau jam mulai hingga jam berakhir gitu. Contohnya, I get to work at 10 a.m. Saya mulai bekerja jam 10 pagi. Berarti artinya adalah jam 10 pagi atau jam 10 tepat saya mulai bekerja. Sedangkan kalau working hours itu teman-teman memberikan informasi jam berapa dimulai sampai jam berapa selesai. I am at work from 9 to 5. Biasanya untuk orang-orang yang kerja 8 jam sehari atau 10 jam sehari, mereka bisa menggunakan kalimat ini, saya bekerja dari jam 9 pagi hingga 5 sore. Gitu. Yang selanjutnya adalah time off atau memberikan informasi ketika kita tidak bekerja. Yang pertama adalah day off atau hari libur bekerja. Yang kedua adalah out of work, ketika teman-teman berhenti bekerja. Kalau misalkan teman-teman mau bilang, oh saya liburnya di akhir minggu, itu gimana ya caranya memberikan informasi? His day off or my day off is during the weekend. Hari libur saya atau hari liburnya adalah di akhir minggu. Berarti akhir minggu itu Sabtu dan Minggu. Atau beberapa orang itu bahkan hanya memiliki weekend di hari Minggu saja. Tetapi kalau misalkan teman-teman sudah resign atau kena dipecat gitu atau enggak pemotongan karyawan dan sebagainya, itu masuknya ke out of work. He has been out of work since last year. Dia sudah tidak bekerja sejak tahun lalu, atau he has been out of work since the pandemic started. Dia sudah nggak bekerja tuh. Sejak kapan? Iya, sejak pandemi mulai gitu. Nah, yang selanjutnya adalah kalimat-kalimat tentang responsibility. Yang pertama, deal with, artinya berurusan dengan atau menghadapi dan lain-lain. Nah, kira-kira nih,
ada sebuah gambar ya. Ini anggap aja nih kita yang duduk di meja gitu kan, di depannya laptop gitu. Terus yang di belakang kita adalah seorang bos atau seorang atasan, supervisor. Nah, kira-kira untuk membuat sentence I am bla 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 dengan menggunakan deal with. Kira-kira bisa teman-teman bantu I am bla 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 dengan menggunakan kata deal with. Saya berurusan dengan, contoh nih, saya berurusan dengan bos yang titik-titik. Teman-teman bisa bantu untuk coba jawab atau coba membuat kalimat dengan kalimat deal with. Jadi, saya berurusan dengan atau saya berhadapan, saya menghadapi seorang bos yang titik-titik-titik. Gampang ya teman-teman? Atau kesusahan? Mau dibantu? I am deal with my big boss. I am dealing with my big boss. That's okay. Okay, sure. Kita next ya teman-teman, nanti di bawahnya ada sentence atau jawabannya. I am dealing with a big boss, for example. I am dealing with a killer boss. I think I saw it somewhere. Kalau Killer. nggak suka sayurannya, tinggalin deh. I am dealing with my manager. I am dealing with my boss about a deadline. That is a good one. I am dealing with my client. That's also nice. Teman-teman jangan lupa I am dealing with. I am dealing with artinya kalau misalkan teman-teman lihat di gambar, dealing with itu menunjukkan kalau kejadiannya sedang terjadi. Gitu. Present tense. I am dealing with. Oke. Sekarang kita next ke contoh yang kedua. In charge of artinya bertanggung jawab dalam atau mengelola. Kalau misalkan teman-teman lihat ada seorang pemuda gitu kan, mendapatkan congratulate atau selamat dari bosnya. Oh ya, selamat ya, kamu nanti yang bertanggung jawab dalam bla 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 atau enggak. Oh, selamat ya, setelah ini kamu yang akan mengelola bla 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 bla. Kira-kira he will titik 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 dengan menggunakan in charge of. Kira-kira kalimatnya akan seperti apa? He will titik 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 in charge of. Dia akan bertanggung jawab dalam titik titik titik. Teman-teman boleh ngarang ya. Boleh, oh dia akan bertanggung jawab dalam project selanjutnya. Contoh. Atau enggak, oh dia akan bertanggung jawab dalam perekrutan karyawan tahun depan. Gitu. He will in charge of with new positions. He will in charge of new project in Africa. Okay, that's a very nice and unique. He will be in charge of this job. He will in charge of your new project. He will in charge maybe. He in charge of work. He will in charge of a big project next period. Very nice. Sekarang kita lihat kira-kira yang jawabannya mendekati. He will be in charge of the next project. Atau he will be in charge of the new job, the new position. Kenapa kira-kira ada will be-nya, teman-teman? Karena ini will. Artinya adalah future. Exactly.
It's a future. Jadi belum terjadi ya teman-teman. Will itu kejadiannya nanti. Misal nih bulan depan atau minggu depan. Belum terjadi sekarang. Jadi he will be in charge. Jadi nggak ada kalimat yang kayak he will be in charging. Itu nggak ada karena bukan present. Jadi he will be in charge, masih pakai verb one. Mungkin next time atau next session kita belajar grammar sedikit sama teman-teman ya. Oke. Yang next, responsible. Artinya bertanggung jawab untuk atau mengontrol atas titik-titik. Jadi ini kita lihat ya ada anak-anak gitu kan, anak kecil, dia lagi vakum atau bersih-bersih karpet gitu kan, atau enggak bersih-bersih lantainya pakai vacuum cleaner gitu. Nah, kira-kira sentence-nya, he is bertanggung jawab untuk titik-titik-titik. Kira-kira kalimatnya yang betul seperti apa ya, teman-teman? Is ya, ini saya kasih clue sedikit. He is berarti present. Kira-kira kalau present, responsible for he is responsible for blah, 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 blah. He is responsible for house cleaning. He will be responsible for, new opportunities. He is responsible for cleaning. He is responsible for cleaning his room. He's responsible for cleaning the room. He's responsible for homework. He's responsible for cleaning the room. Okay. He's responsible for sanitation. That's nice. He's responsible for his cleaning the room. Okay. He's responsible for his own room. He's responsible for keeping the room cleaning. Okay. Kira-kira jawabannya seperti apa ya? He's responsible for cleaning. Dicatat ya Mbak Fira yang jawabannya mendekati. Oke. Next, kita lanjut. Sekarang kita recap ya, teman-teman. Ada nggak yang bisa? Saya butuh satu orang untuk bantuin saya mencocokkan. Kira-kira bisa raise hand? Siapa aja boleh. Alright, guys, please raise your hand. Ini the last sentence. Ya, We last have slide. Kak Alfiandri again, kan ini. Oke. Ada yang lain mungkin? Teman-teman yang lain ketiduran apa gimana ini? Oh ya, Prilly Celia, Kak Prilly Celia. Or maybe you can divide it into some. Two persons? Yeah, 2% maybe. Oke. 5-5 boleh? 2 orang deh. Oke. Kita start dari Miss Prilly. Prilly. Yeah, Can you please. unmute yourself? Yeah. Can I choose the number? I mean, like, I want to go to work, and I go to work by car. And Go then to work by car. deal with berurusan dengan, ya. Oke. Terus yang number 2, with itu pasangannya berurusan dengan. Deal with berurusan dengan. Oke. And then place of work. I work for Indonesian government. I work for Indonesian government. Okay. And then the address is I live in Surabaya. I live in Surabaya. Responsible for that. Bertanggung jawab untuk. Perfect. Congratulations. You answered all of them correctly. So, kita kasih kesempatan yang selanjutnya untuk siapa nih, Mbak Fira? Oh, we have Kamelani. Please, Kamelani, unmute yourself. Okay. Ya, Kak.
Selanjutnya nomor ini ya Kak ya, 6 ya. Asking your country. Oke. Where are you from? Where are you from? Wait. Okay. Then I am at work from. I am at work from. Terus habis itu time off. Time off, which one, Mbak? I'm sorry. Iya benar Kak. Mohon maaf nggak kedengeran yang mana jawabannya? Belum, kok nggak ada ya Kak? Yang nomor 8 nggak ada? Atau mau jawab nomor 9 dulu? Nomor 9 dulu aja, 9 dulu. Terus ini umur itu mana nih? Bagaimana caranya kita bertanya umur seseorang? Oh iya itu. How old are you? Ini. How old are you? Perfect. The last one? Yang nomor 10 itu Preferences. Enggak. Ini I like cotton candy. I like cotton candy. Yang time of ini it has been out of work since Right. Berarti yang nomor 8 pasangannya adalah he has been out of work since the pandemic. Okay. Thank you so much. Jawabannya juga benar ya semuanya. Dari sini mungkin teman-teman ada yang mau bertanya atau ada yang bingung kok jawabannya yang itu sih gitu. Atau ini gampang ya kayaknya untuk anak-anak usia semua. Pada pinter-pinter. Kalau yang time off ini agak tricky ya Mbak ya. Yang satunya itu adalah untuk memberitahukan hari kita libur. Yang satunya ketika kita tidak bekerja lagi gitu. Nah, yang ini jawabannya he has been out of work artinya adalah dia sudah tidak bekerja sejak ... gitu. Kalau yang lainnya gampang lah ya. Oke. Okay, guys. So if you have any questions to raise your hand. Ada yang mau bertanya? Kayaknya nggak ada deh, Kak. Ini gampang semua untuk teman-teman kita. Boleh banget ya bertanya tentang bahasa Inggris. Yang di luar materi boleh nggak, Kak Nindi? Misalnya kayak bingung mau ngomong apa gitu, tapi nggak ada di materi nih gitu. Boleh nggak, Kak Nindi? Boleh, atau nggak tanya bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Kalau misalkan teman-teman, aduh takut nih mau tanya bahasa Inggrisnya nggak tahu, ya udah tanya bahasa Indonesia aja nggak masalah. Oh, we have Kamelani. Please, Kamelani. Kak, saya izin bertanya, tapi saya pakai bahasa Indonesia aja ya. Soalnya bahasa Inggris saya kurang lancar gitu. Gimana sih Kak trik-trik cara kita? Sebenarnya kalau misalnya praktek pun kan juga agak sulit ya gitu kan, karena tidak semua teman kita bisa diajak bahasa Inggris gitu kan. Sedangkan untuk mempelajari bahasa Inggris biar lebih lancar, biar cepat gitu lancar itu kan harus praktek gitu kan. Ya prakteknya itu paling cuman lewat chat sama teman saya gitu kan. Nah, tapi bagi saya itu kurang efektif gitu. Terus saya juga sebenarnya gitu kan ngelihat kayak nonton film barat atau kayak lihat-lihat channel-channel YouTube yang luar negeri gitu kan. Tapi itu kurang efektif bagi saya untuk melatih saya dalam hal berbicara gitu. Terus apa yang dilakukan gitu kan?
Oke, jadi Mbak Melani mau meningkatkan kemampuan dalam hal conversation ya, supaya bisa lancar ngobrol sama orang. Betul, Betul? betul. Oke. Kalau saya belajar bahasa itu paling cepat sama orang native. Jadi orang yang memang hanya bisa berbahasa bahasa tersebut. Contoh, sekarang kan saya di Korea ya, baru 3 minggu gitu. Gimana ya caranya saya bisa nih bahasa Inggris, tapi orang Korea nggak ada yang bisa bahasa Inggris, atau kalau ada pun hanya sedikit gitu. Oh ya udah, saya belajar, jadi saya pergi ke pasar gitu, tanya harga, terus habis itu saya berusaha untuk baca gitu kan. Jadi kondisi membuat saya secara nggak langsung ya terpaksa harus belajar gitu. Kalau misalkan pun punya teman, cari teman yang mempunyai keinginan yang sama. Contoh, Mbak Elvira, Mbak Elvira juga mau nggak ya, apa namanya, punya keinginan yang sama, kita apa namanya, belajar bahasa Inggris bareng atau enggak kita ningkatin conversation bareng. Tiap kali chat-chat-an bahasa Inggris aja gitu, atau enggak kirim audio gitu kan, bahasa Inggris gitu. Ada sih yang agak-agak nyeleneh itu mungkin punya pacar bule kali ya. Itu terpaksa sih jadinya, gitu. Atau yang lebih terpaksa lagi, punya bos bule, gitu. Kalau misalkan kalian punya bos bule gitu kan, oh mau ngumpulin ini nih, tugas gitu kan, habis itu, apa namanya, mau jelasin gitu kan, kalian kan nggak bisa ya ngejelasin pakai bahasa Indonesia, nggak semua orang bule paham gitu. Akhirnya belajar, gitu. Tulis kalimatnya apa yang harus apa namanya, apa yang harus dipersiapkan sebelum meeting besok atau apa gitu. Kebanyakan, dari saya, ya itu tadi, kondisi yang membuat saya akhirnya belajar untuk mau lebih berkembang gitu, gitu. Kalau Mbak Melani kerja di mana sekarang? Di Indonesia atau di luar? Di Indonesia, Kak, di Mhm. salah satu perusahaan penyalur tenaga kerja gitu. Mhm. Nanti rencananya mau ke? Ya, ya ke sekitar sini. Jadi perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar sini gitu. Oh, oke. Ya, Mm-mm. itu kalau kalau sepengalaman saya ya, Mbak, selama saya kerja dengan berbekal bahasa Inggris, saya nggak pernah secara langsung melamar kerja. Saya selalu dicari orang, gitu. Jadi mungkin apa ya, kelebihan kita untuk mempunyai kemampuan bahasa asing itu adalah lebih banyak dicari orang. Karena memang orang Indonesia yang bisa berbahasa Inggris mungkin tidak terlalu banyak gitu. Ataupun kalau misalkan banyak yang bisa bahasa Inggris, nggak semuanya mampu untuk berbicara atau ngomong gitu. Nggak terlalu pede. Aduh malu nih gitu kan. Malu salah, takut salah gitu kan. Padahal kalau misalkan kita ngomong sama orang bule gitu, mereka paham kalau bahasa Inggris itu bukan bahasa utama kita, jadi mereka akan memaklumi gitu. Betul. Nah, kendala saya ini, saya Mhm. itu bisa dalam hal menulisnya gitu. Dalam hal menerjemahkannya pun bisa, listeningnya pun juga bisa. Cuman dalam hal berbicaranya itu agak sulit karena tidak jarang untuk praktek gitu. Hmm. Atau mungkin pakai aplikasi kali Mbak ya. Saya dulu lupa sih ada satu aplikasi yang kita itu bisa sharing dengan teman. Mhm. Ada orang-orang yang mau berbahasa Indonesia gitu kan, orang bule yang ingin meningkatkan kemampuan bahasa Indonesianya. Nah, exchange-nya atau pertukarannya dengan kita adalah bule tersebut ngajarin kita bahasa Inggris. Itu biasanya saya sending audio gitu, terus kirimkan ke Mhm. dia, nanti dia kasih tahu, "Oh, apa, pengucapan kata ininya itu agak kurang bagus, yang bagus itu seperti ini," gitu. Nanti saya sharing deh, saya agak lupa, itu udah agak lama sekali sih. Jadi sebelum saya pergi ke India, itu saya belajar bahasa Inggris juga, karena saya dulu orangnya pemalu. Jadi nggak bisa ngobrol, bisa nulis, bisa baca, translate, sama seperti Mbak Melani. Tapi begitu saya sudah di sana, mau nggak mau nih harus ngomong gitu. Iya. Iya. Atau mungkin Nah, nanti Mbak Melani waktu udah dapet pekerjaan di apa, di luar negeri atau gimana, itu nanti kondisi
kondisi sekitar sih akan akhirnya memaksa Mbak untuk menggunakan bahasa tersebut gitu. Kalau bisa spill ya Kak ya aplikasinya. Iya ya, nanti saya kasih tahu. Moga-moga sih masih ada ya. Oke Kak, makasih ya Kak ya. Oke, sama-sama. Alright, Kanindi, thank you so much for your answer. Now we have Kaprilly Celia. Kaprilly. Hi Kaprilly, can you unmute yourself? Halo, Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. I have 2 questions, Mhm. but I think the first one is not an important question. I only ask you that how I said how I tell someone my workplace is if I am a housewife. Should I say like I work for my family? Okay, that is one. And then your second question, or that is the only questions you have? No, my second question is how to make an interesting introduction in our CV. Curriculum vitae. Introduction in your CV. Yeah, an interested introduction. Okay. All right. Okay, thank you. Thank you, Prilly. Yang pertama, housewife ya. Ini agak-agak rancu ya sebenarnya teman-teman. Karena kalau di sekolah, kita kan biasanya belajar gitu kan. I work as a housewife. Seakan-akan ibu rumah tangga itu adalah suatu pekerjaan profesional gitu. Tetapi setelah saya belajar dengan teman-teman native, ternyata housewife atau ibu rumah tangga itu bukan sebuah pekerjaan. Jadi kita nggak terlalu atau nggak usum ya, nggak usum itu maksudnya nggak umum untuk bilang kalau saya bekerja secara profesional sebagai ibu rumah tangga itu nggak ada di bahasa Inggris gitu. Jadi instead of saying I work as a housewife, teman-teman bisa langsung aja bilang I am a housewife. Jadi saya seorang ibu rumah tangga tanpa menyebutkan title work-nya gitu. Jadi kalau di Indonesia dulu waktu saya SMA itu saya belajarnya gitu, I work as a housewife gitu kan. Terus begitu saya keluar negeri nih ya, ketemu sama teman-teman dari beberapa negara gitu kan. I work as a housewife, kayak kamu housewife itu dibayar gitu. Jadinya kayak nggak umum gitu. Jadi cuman ya udah saya seorang ibu rumah tangga gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi tentang CV yang lebih menarik ya. Iya. Iya. Sebenarnya kalau introduction itu bukan di CV, Mbak. Introduction itu adalah komunikasi langsung. Pada saat kalian jabat tangan dengan rekan kerja, klien bisnis, itu saatnya kalian mengintroduction gitu. Kalau untuk membuat CV yang lebih menarik, kita kasih contoh, kasih contoh CV saya ya? Siapa yang punya? Okay. Let me share Kanindi's curriculum vitae. Ini sebagai contoh aja ya teman-teman. Okay, wait. Please, Kanindi, explain your own CV. Oke, jadi kalau CV untuk perusahaan Eropa biasanya atau umumnya itu nggak menampilkan foto ya teman-teman, karena agak-agak sedikit rasis gitu atau kurang etikanya lebih kurang gitu. Jadi adanya foto saya di sini itu karena saya mengikuti budaya Asia gitu. Ketika saya tahu perusahaan yang saya apply itu adalah perusahaan yang ada di Asia dan mereka kebanyakan minta foto gitu, baru saya pasang. Tapi kalau misalkan nggak ada, saya biasanya nggak pasang gitu. Jadi di Eropa itu nggak boleh buka lowongan kerja itu tampilan yang menarik, terus habis itu muda, tua, dan sebagainya. Itu lebih ke kemampuan apa yang kamu tawarkan ke perusahaan tersebut gitu. Jadi untuk appearance biasanya mereka nomor kesekian gitu. Begitu ketemu kemampuan yang
eh, mereka cari itu yang lebih diutamakan. Jadi itu penjelasan mengenai foto. Terus marketing executive itu pekerjaan utama kalian apa? Misalkan kalian businessman atau owner, kalian tulis yang paling lama atau yang berhubungan dengan pekerjaan yang kalian apply. Nah, pada CV saya ini, saya ingin apply untuk menjadi marketing executive di perusahaan A, gitu. Jadi saya tulisnya di situ. Kalau misalkan saya mau apply sebagai guru, karena dulu saya pernah jadi guru, saya ganti marketing executive-nya jadi teacher atau jadi facilitator yang berhubungan dengan pekerjaan yang akan saya apply. Terus untuk yang profile ini kayak 1 atau 2 baris yang bisa merangkum kalian itu seperti apa dalam profesi ya. Jadi saya tulis, marketing communication, terus selama 7 tahun gitu, bla bla bla. Nah, itu saya lebih preference untuk menggunakan kata-kata yang jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau menggunakan kata-kata yang lebih terdengar profesional untuk hal-hal profesional gitu. Nanti saya bisa writer kalau nggak salah. Nanti saya share. Ini ada satu website yang biasanya saya pakai untuk bisa mengupgrade bahasa Inggris. Misalkan teman-teman mau tulis, I am a teacher dengan 5 tahun pengalaman gitu. Tapi bahasa Inggris kalian kan masih basic gitu kan. I am a 5-year teacher gitu. Nah, nanti kalian copy paste kalimat basicnya itu, kalian masukin ke website tersebut gitu. Nanti website tersebut bisa mengupgrade. Jadi kalimatnya bisa lebih profesional, lebih terdengar bagus, lebih elegan. Jadi bisa mungkin an energetic kindergarten teacher with absolute bla 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 bla. Jadi kayak bisa wow banget gitu. Nah, nanti saya tulis di kolom komentar ya. Saya masih googling. Terus work experience ini saya tulis yang berhubungan dengan pekerjaan yang berhubungan juga. Kalian juga bisa pakai website yang sama, tulis bahasa Inggris basic-nya apa gitu kan. Oh ya, bahasa Inggris saya nggak terlalu bagus nih. Ya udah saya tulis bahasa Inggris yang saya bisa. Nanti kalian masukkan ke website tersebut gitu. Kalian pilih, oh yang ini bagus, yang ini kurang cocok gitu. Oke. Ke bawah lagi, Mbak. Nah, yang ini juga volunteer experience kayak gitu. Ini saya buat CV banyak baca CV orang gitu. Kalau misalkan ada satu CV teman saya sendiri atau CV dari Google yang bagus gitu, saya baca, saya pelajari, karena kita bisa membuat hal yang baik atau yang paling baik itu dengan melihat CV-CV baik lainnya juga. Jadi kita filter ya, oh yang ini bagus nih kalimatnya, masukin. Yang ini bagus nih kalimatnya, masukin, gitu. Jadi ada volunteer experience, terus organization experience. Biasanya perusahaan yang besar, itu dia cari orang yang sudah terbiasa di organisasi juga, gitu. Ke bawah lagi, language, ini terserah kalian mau tulis apa. Terus education, contact, yang paling bawah, yang paling menurut saya yang references ini ya, itu yang paling penting. Jadi references ini adalah orang-orang yang bisa memberikan statement atau pernyataan kalau misalkan kalian adalah karyawan yang baik di perusahaan sebelumnya gitu. Nah, saya selalu memasukkan HR saya dari perusahaan sebelumnya jikalau perusahaan saya yang baru membutuhkan informasi mengenai saya gitu. Jadi tiap kali kalian bekerja, kalian harus punya hubungan yang baik dengan HR ya, jangan main langsung resign, langsung cabut gitu. Itu pasti nanti mereka juga akan memberikan pernyataan yang kurang baik tentang kalian. Gitu. Bagaimana Mbak? Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Sudah jelas sih Kak. Cuman yang buat yang pengalaman organisasi itu kan,
Ya. Jadi, sebelum saya kuliah di Unsia, saya kan sempat kuliah. Tapi karena satu dan lain hal yang waktu pandemi itu kan, saya keluar nih dari kampus. Nah, di pengalaman organisasi itu kita boleh cantumkan pengalaman di organisasi kampus yang sebelumnya atau tidak? Kalau saya hanya mencantumkan yang saya selesaikan masa jabatannya. Jadi misalkan teman-teman apa namanya? Oh, saya Hima nih, ketua Hima gitu kan. Kalau misalkan masa jabatannya 1 tahun, berarti ya kalian berhak untuk mengklaim jabatan tersebut. Tapi kalau misalkan, oh saya ketua Hima nih, berapa lama? Seminggu. Ya nggak usah dimasukin. Karena kalian nggak Kalau berhak, iya, gitu. Nah kalau kalau yang kira-kira, selesai boleh. iya, Maksudnya, tapi kan selama saya kuliah di situ, saya sempat beberapa organisasi, ada yang sampai selesai kan masa jabatan, kayak sampai selesai kan. Terus ada juga yang tidak. Nah, yang selesai ini kan, tapi saya sudah tidak kuliah di kampus itu. menurut saya nggak apa-apa Mbak, karena sejauh pengalaman saya yang sebelumnya itu organisasi kan selalu memberikan sertifikat ya. Jadi selama kita bisa Ya. mempertanggungjawabkan, ya itu nggak masalah. Oh, oke, thank you. Iya, sama-sama. Oke, what an amazing answer, Kak Nindi. Kak Nindi masih bisa menjawab satu pertanyaan lagi, Kak? Ada yang Oke, masih boleh. raise hand nih, Kak. Kak Nah, Alfiandri. satu lagi ya, Mm-mm. last questions ya. Kak Alfiandri, please. Ya. Mm-mm. Halo. Halo, selamat malam. Sorry, it's a bit noisy in here. Kak, sorry. Bahasa Inggrisku nggak terlalu fasih. My English not fluently, but I have trouble or difficult if I speak with a native speaker. That's it. I don't know, like aku nggak tahu kenapa too hard to understand what he said like that. Apa mungkin karena aksennya atau mungkin karena apanya saya agak susah dengan masalah seperti itu sih Kak. Karena terkadang pun kayak mohon maaf Inggris Australia dengan Inggris Singapura is different like that. Atau mungkin orang India yang berbahasa Inggris juga sangat berbeda seperti itu sih Kak. Yang sering saya hadapi seperti itu. Pertanyaannya mungkin bagaimana caranya kita memahami orang-orang bule yang aksennya beda-beda tersebut ya? Betul, gitu sih Kak. Oke. Pengalaman saya Allah bisa karena biasa gitu. Dulu waktu saya pergi ke India, saya juga sama Mas, nggak tahu guru lain itu ngomong apa, terus kadang anak-anak murid saya ngomong apa, karena saya nggak belajar bahasa mereka, bahasa Hindi ya. Begitu saya belajar bahasa Hindi, sedikit-sedikit gitu, ikut kelas, kelas yang saya ajar sendiri sih. Tapi saya dengerin gitu kan dari belakang, oh ternyata itu di belakangnya tuh ada kayak, apa ya, ada kayak tambahan-tambahan intonasi nggak jelas gitu kan. Nah itu akhirnya, oh ya udah saya paham. Bahkan begitu saya sudah selesai kontrak di India, balik ke Indonesia, itu bahasa Inggris saya punya aksen Hindi. Padahal saya sudah nggak di India gitu. Sama halnya begitu saya kerja di sebuah perusahaan fashion, saya harus presentasi ke Singapura gitu kan. Nah, itu di Singapura saya 2 hari mendengarkan orang bicara gitu kan. Nah, pada saat presentasi, bahasa Inggris saya tuh langsung saya klek gitu. Saya buat Singlish, kita bicaranya sebutannya tuh Singlish, Singaporean English gitu. Sampai manajer marketingnya itu ngirain saya udah tinggal di Singapura bertahun-tahun, padahal enggak. Saya bicara saya mendengarkan oh orang-orang di sekitar saya kalau ngomong gini gini gini, oh iya oke gitu. Nah itu saya saya pelajari itu dengan banyak mendengarkan orang gitu. Kalau Australia itu saya masih nggak bisa kalau misalkan mereka ngomongnya cepat juga saya kadang-kadang lost gitu. Terus British itu juga bahasa Inggrisnya jauh banget. Yang kita pelajari di Indonesia
lebih ke American English gitu. Kecuali kalau misalkan sekolahnya international yang emang British oriented ya, itu mereka pakai British. Tapi kalau misalkan sekolah swasta biasa atau sekolah negeri yang ini ya punya pemerintah Indonesia, itu kebanyakan pakai bahasa Inggrisnya Amerika gitu. Kalau untuk Mas Alfiandri sendiri, lingkungannya campur atau aksen tertentu? Karena saya kan menghadapi klien atau mungkin customer seperti itu. Kadang dia dari Eropa atau mungkin dari mana seperti itu. Yang terakhir sih banyak dari Korea atau mungkin dari India. Korea, Atau mungkin Singapura lah. Singapura sedikit tuh Singapura sendiri tuh berbahasa Inggrisnya juga saya kadang-kadang bingung gitu. Kita ngomongnya santai atau mungkin gimana, terus aksennya dia keluar ngomong orang apa sih gitu Mbak. Kadang suka dicampur sama la gitu nggak sih? Iya. Kalau orang Singapura. Kalau orang India tuh ada kayak penekanan cengkoknya di tenggorokan. Iya. Gitu. Kamu mau ini nggak? Ya oke lah, let's go. Singaporean gitu. Kalau orang India ngakunya sih British gitu, tapi saya nggak denger Britishnya sama sekali. Jauh. Saya cuman balas pakai bahasa Inggris secukupnya gitu kadang-kadang. Terus kadang suka dibolak-balik juga, ke depan jadi belakang jadi ke depan gitu. Kalau bahasa Inggrisnya orang India. Tapi menurut saya bahasa Inggris itu apapun aksennya yang penting paham sih. Gitu. Jadi kalau ada kan anak-anak Indonesia yang aduh aksennya nggak terlalu nggak terlalu bagus, nggak terlalu kayak native, itu nggak masalah. Kita punya aksen atau keunikan kita sendiri. Banyak-banyak denger sih Mas tipsnya kalau dari saya. Oke, terima kasih Kak. Soalnya emang masih buat saya problem saya di situ. Ketika ketemu customer orang luar yang mungkin bukan dari Amerika atau mungkin Inggrisnya yang bagus menurut kita ya. Tapi kalau misalkan kayak orang Indonesianya sendiri, buat saya kalau misalkan dia berbahasa Inggris yang ya, dia orang Inggris terus dia berbahasa Inggris, saya lebih mudah mengerti dia dibandingkan native speakernya seperti itu. Iya, betul. Listening, kalau dulu saya ngomongnya langsung ke native sih. Jadi orang Eropa itu kan nggak terlalu banyak yang bahasa Inggrisnya bagus gitu. Jadi saya pelajari, oh orang Jerman itu kalau ngomong bahasa Inggris kayak gini. Nanti ketemu sama orang Itali, itu beda lagi bahasa Inggrisnya. Padahal negaranya itu atas bawah gitu. Jadi mereka punya aksen yang beda-beda. Jadi walaupun sama-sama di Eropa, belum tentu bahasa Inggrisnya terdengar sama gitu. Karena bahasa ibunya atau bahasa utamanya itu beda. Gitu. Ada lagi mungkin Kak Fira? Udah cukup ya? Itu pertanyaan terakhir kita. Oke, Kak Nindi, thank you so much for your answers. Mungkin aku terakhir ya Kak Nindi ya, pertanyaan buat bisa juga mungkin bisa membantu teman-teman nih gitu Kak Nindi. Kebanyakan dari kita kan kayak bingung gitu ya, mau belajar bahasa Inggris tuh dari mana sih gitu, atau kadang kita juga suka minder. Bahasa Inggris kita kok jelek banget ya, nggak bisa-bisa ya. Nah, tips dari Kak Nindi nih gitu. Enaknya ketika kita mulai belajar bahasa Inggris tuh dari mana dulu? Dari reading kah, or grammar, or speaking, or listening? Yang paling efektif tuh menurut Kak Nindi belajar di mana dulu gitu, atau vocabnya dulu dibanyakin misal. Yang paling penting adalah yang dapat membantu kalian dalam bekerja atau dalam kehidupan. Kalau saya orang marketing, saya butuhnya mulut. Jadi saya butuhnya banyak bicara gitu kan. Hi, how are you? How's your day? Anak-anak gimana? Bapaknya nggak diajak, Bu? Gitu. Hari ini datang sendiri gitu. Karena marketing. Tapi misalkan ada teman-teman yang editor. Editor kerjanya ngetik. Terus habis itu belajar grammar, baca, tulis dan sebagainya gitu. Apakah mereka butuh banyak conversation? I don't think so gitu. Jadi
diperdalam kira-kira skill apa yang akan membantu kalian dalam bekerja gitu. Kalau misalkan teman-teman, oh saya public speaking nih gitu, kurang karena saya atasan sebuah perusahaan, ya berarti banyakin conversation. Kalau misalkan ngomong sama bule gitu, grammarnya salah 1, 2 gitu nggak masalah. Mereka nggak akan langsung kayak, oh grammar kamu jelek banget, nggak usah ngomong bahasa Inggris. Nggak sih, mereka bahkan seneng, oh kamu orang Indonesia? Iya, tapi kok bahasa Inggris kamu bagus gitu. Karena selama saya di sini berkumpul dengan komunitas orang Amerika, kadang mereka juga masih salah pakai grammar teman-teman. Jadi jangan minder, jangan malu gitu kan. Karena orang Amerika sendiri yang lahirnya di Amerika pakai bahasa Inggris dari kecil sampai mereka besar, kadang mereka juga bisa salah. Apalagi kita yang bukan bahasa utamanya bahasa Indonesia. Jadi nggak masalah selama pesannya tersampaikan. Gitu. Mungkin ada yang mau menambahkan teman-teman di sini, ada yang kerjanya harus pakai bahasa Inggris juga selain saya. Oke, mungkin ada sedikit pesan kali ya dari Pak Wahyu. Pak Wahyu ini pinter juga nih, jago juga bahasa Inggris nih kan Indi. Mungkin dari Kopi Iya, Obi nih. yakin kalau saya mau Pak Wahyu, cus. Waduh, mana nih Pak Wahyu? Mbak Nindi ya, Mbak Elvira. Ya, jadi intinya saya pengen tahu dulu deh rekan-rekan. Rekan-rekan di sini kan sudah lulus gitu ya, bahasa Inggris di semester 1 ya. Betul ya? Saya ingin tahu outputnya deh. Di kelas bahasa Inggris selama 1 semester, 16 sesi, itu outputnya dari dosen apa ya? Rekan-rekan ya. Ada yang mau sharing gitu? Biar jadi pembelajaran buat kita ya Mbak Nindi ya. Jadi Betul, Pak. buat masukan Unsia gitu ke depannya seperti apa, ini kita diskusi sedikit ya rekan ya. Saya ingin tahu dulu deh perwakilan, mungkin Mbak Elvira, Mbak Nindi yang sudah kemarin lulus ya bahasa Inggrisnya, nilainya baik mungkin ya, nilainya A gitu. Boleh sharing ya rekan ya. Saya hanya bisa coba memberikan masukan nanti ke depannya, jadi catatan ya. Ada Oke, Kak Nindi mungkin Kak? ya, Mbak Nindi mungkin ya. Boleh, dimulai dari saya. Kalau di kelas saya dulu, alhamdulillah Pak, dosennya itu mau mengcustom pelajaran yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Karena kebetulan di kelas saya banyak pekerjanya, gitu kan, banyak orang bekerjanya. Bu, saya minta grammar dong, atau enggak, Bu, saya minta vocab. Itu sama ibu dosen langsung dibuatkan Pak, gitu. Jadi nggak hanya melulu kita reading atau enggak atau enggak yang cuman one way communication. Jadi ya udah langsung dibuatin. Minggu depan saya kasih grammar. Terus habis itu setelahnya minggu depan lagi saya kasih tambahan vocab ya tentang apa gitu. Maunya vocab tentang bisnis, Bu, bisa nggak? Oh ya, minggu depannya langsung. Jadi saya melihat bagusnya adalah walaupun kurikulumnya nggak ada yang tetap ya Pak, tapi kan karena kita yang mau, kita yang minta, jadi pelajarannya langsung masuk, langsung berguna gitu. Oke, gitu ya. Baik, mungkin nanti jadi masukan ya buat tim teaching bahasa Inggris di Unsia ya, karena saya melihat kurang optimal ya MKDU ini ya rekan-rekan ya. Saya mohon maaf, jadi ini jadi masukan catatan kami dari Prodi Manajemen. Sekiranya gitu ya, kami ke depan nanti kalau ada tutor ataupun dosen pengampu ya bahasa Inggris ini, minimal ya dia native speaker lah gitu ya Mbak Nindi ya. Jadi kita kalau sudah mendengar native gitu ya berbicara di suasana di lingkungan akademis gitu ya, itu ada motivasi tambahan gitu rekan-rekan ya. Jadi oh iya, seenggaknya gitu ya, pasti native speaker tuh menganjurkan banyak hal tuh. Coba lihat film gitu ya, belajar dari film, dengarkan musik segala macam, pasti banyak masukan gitu ya agar kita belajar bahasa Inggris itu tepat gitu ya rekan-rekan ya. Karena sekarang tuntutan kerja itu betul yang disampaikan Mbak Nindi ya, Mbak Elvira. Jadi minimal ada bahasa asing gitu yang kita kuasai gitu ya rekan-rekan ya.
sedikit sharing sedikit ya rekan-rekan. Rekan-rekan tahu L'Institut Français Indonesia, IFI? Itu belajar bahasa Prancis ya rekan-rekan ya. Dulu saya saat kuliah di FEB gitu ya, sedikit sharing. Saya pun selain ya bahasa Inggris ya dalam kurikulum gitu ya. Bahasa Prancis kan di luar kurikulum prodi gitu ya. Jadi saya sampai ambil les rekan-rekan karena saya ingin, ini saya memotivasi ya rekan-rekan sedikit ya. Saya dulu cita-cita saya ingin ambil beasiswa namanya Erasmus Mundus. Nah, dengar ya rekan-rekan ya. Jadi Pernah, Pak. beasiswa rekan bisa di banyak negara gitu ya. Salah satunya Prancis. Karena school bisnisnya di Prancis bagus. Nah, ini rekan-rekan saya harapkan seperti itu ya. Jadi selain bahasa Inggris, ada bahasa asing lainnya gitu ya. Bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia juga kalau kita lihat dari Kemendikbud gitu ya, itu terkait vocab segala macam itu akan ditingkatkan. Grammarnya nanti diperbanyak gitu ya. Nah, itu juga bahasa Indonesia sulit ya. Gitu. Jadi rekan-rekan selain bahasa Inggris harus ada bahasa asing yang dikuasai juga gitu ya. Ini kan di era semuanya terbuka gitu ya. Persaingan yang kompetitif. Nah, ini saya dorong gitu ya rekan-rekan menguasai banyak bahasa ya kalau bisa ya rekan-rekan ya. Karena Perancis itu ada 2 kelamin. Kalau Jerman ada 3. Itu lebih sulit. Itu setengah mati rekan-rekan. Jadi ada feminang, maskulang. Kalau Fransai ya. Jerman ada 3, ada netral gitu. Jadi itu kalau sudah belajar bahasa itu kita pede aja secara komunikasi gitu ya rekan-rekan ya. Public speaking seperti Mbak Nindi, itu kelebihannya kita lebih pede. Saya bisa sampaikan ya rekan-rekan, motivasi saya mungkin dari situ ya Mbak Elvira ya, Mbak Nindi ya. Jadi belajar sekarang gratis tuh banyak, AI platform artificial intelligence, kita mau belajar bahasa asing gratis banyak rekan-rekan. Ya. Jadi saya mendorong rekan-rekan ya belajar bahasa asing gitu ya, itu soft skill ya untuk kita semua ya rekan-rekan ya. Itu mungkin ya Mbak Elvira ya, semoga memotivasi ya Mbak Nindi, luar biasa ini kegiatan-kegiatan seperti ini ya. Gitu Terima ya. kasih, Pak. Alright. Ya, Terima kasih banyak Pak Wahyu untuk wejangan-wejangannya. ya. Okay, guys, so that's all our session for tonight, our first episode of EduMentor. Nah, tadi so di awal sesi aku ada bilang ya bahwa tonight we will give some giveaway for 3 people, 3 orang. Mungkin ya tadi aku sudah ada catat-catat, terus aku juga sudah kasih datanya ke Kak Angel dan Kak Desnita selaku penanggung jawab divisi akademik. Oke, mungkin Kak Angel dan Kak Desnita nih bisa milih nih Kak, who will be the winner? Kita mau duluan? Oke. Halo rekan-rekan semuanya, teman-teman. Tadi responsif sekali ya jawaban dari teman-teman semua menanggapi materi dari Kanindi. Tadi sih aku udah lihat-lihat nih, udah ngelirik-lirik yang aktif di chatroom dan dari jawaban raise hand dan berani berkomunikasi dengan Kanindi. Untuk yang pertama, aku kayaknya pilih Kak Alfriandri deh. Selamat untuk Kak Alfriandri. Terima kasih, terima kasih. Next mungkin Kak Angel. Oke, malam teman-teman, thank you ya udah ngikutin sampai akhir. Ini benar-benar menarik banget ya sharing dari Kak Nindi. Untuk yang kedua, aku senang dengan pertanyaan tadi dari Kak Melani, Kak Melani Mardianingsih. Thank you banget Kak Melani udah berpartisipasi. Makasih, Kak. Satu lagi mungkin dari Kak Desnita atau Kak Angel? Satu lagi tadi menarik banget sama pertanyaannya Kak Prilly mengenai kurikulum vitae yang sebelumnya kita juga sebelum EduMentor ini mulai kita sudah lirik-lirik CV-nya Kak Nindi ya Kak. Kayaknya cocok deh untuk pertanyaannya Kak Prilly. Selamat Kak Prilly. Thank you. Wow, congratulations for Kak Melanie, Kak Prilly, and Kak Alfiandri. So guys, I need you to chat me privately. Nanti teman-teman silahkan chat aku di nomor WhatsApp aku. Kayaknya sering banget ya di announcement itu atas nama Elvira.
So chat me please, and I will give the prize to you. And then teman-teman, thank you so much for joining us tonight, and especially to Kanindi. Terima kasih banyak untuk materinya, sharingnya, dan semoga apa yang disampaikan Kanindi will be insightful, will be helpful for our life. Dan akhir kata, karena sudah jam 20.21 di WIB, saya akhirin sesi kita hari ini. Sampai ketemu di sesi-sesi adu mentor selanjutnya. Dan selamat malam semuanya. Bye. Malam. Terima kasih. Malam, Thank you, Kak. guys. Kak Nindi, Kak Angel. Malam, terima kasih. Malam Kak, terima kasih. Teman-teman kasih, jangan lupa ya yang belum isi Terima kasih presensi ya. di room chatnya ada link untuk absensi. Terima kasih, Mbak. Kanindi, thank you so much. Thank you. Aku stay sampai pagi. Kanindi later. Oh, ada Kadian. Halo Kadian. Mana kalian? Kalian nih mah jam 9:30 mah di Bali. Wow. Iya, aku habis gini juga. Harusnya kita minta ini tadi tahu apa namanya? Astagfirullahaladzim. Astaga. Oh iya, Ini lupa pertama ya. kali adu